Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati billah rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan segenap pemirsa dimanapun Anda berada, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kembali kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia dapat kembali duduk bersama di majlis ilmu. Semoga Allah SWT memudahkan kita memahami kalamullah dan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan semoga Allah SWT senantiasa menambah keimanan kita, menjadikan apa yang kita pelajari bermanfaat dan memberikan kita taufik untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui, dan menjadikan segala amal ibadah kita diterima di sisinya. Allahumma amin. Ikhwati billah rahimakumullah, saat ini alhamdulillah kita telah masuki bulan Sya'ban, dan tamu agung itu sebentar lagi akan tiba, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Pertanyaannya adalah, siapkah kita untuk menyambutnya? Dan bisa jadi ini adalah merupakan Ramadan terakhir kita sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang-orang yang dahulunya bersama kita ketika bulan Ramadan, namun saat ini mereka telah mendahului kita. Kapankah datang giliran kita? Allah Ta'ala alam. Yang jelas, kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan diri kita kepada bulan Ramadan, agar Allah memberikan kita taufik, dimudahkan untuk bisa menggunakan momentum emas musim ibadah bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik mungkin dan lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Itulah yang semestinya kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan orang yang berjumpa dengan Ramadan, yang menyambut Ramadan, maka ada dua kondisi golongan orang yang saling bertolak belakang. Ya, dua kondisi orang yang saling bertolak belakang. Bagaimana mereka dalam berpuasa, bagaimana mereka melewati bulan Ramadan. Yang pertama adalah, kondisi yang pertama atau golongan yang pertama adalah man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ini yang pertama. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan penuh pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun kondisi yang kedua adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Ya, betapa banyak orang yang berpuasa yang hanya memetik lapar dan haus atau dahaganya. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Ikhwati billah rahimakumullah, golongan manakah kita? Ya, pertanyaan berikutnya adalah golongan manakah kita? Ini tergantung dengan usaha kita dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati billah rahimakumullah, kesempatan ini semoga Allah SWT mudahkan, bersama-sama kita akan kembali
melihat apa saja kiat-kiat yang dinasihati, yang disampaikan oleh para ulama, ya, nasihat-nasihat, kiat-kiat, ya, persiapan kita untuk menyongsong Ramadan, sehingga kita bisa memanfaatkan momentum emas tersebut dengan sebaik mungkin. Yang pertama, terkait dengan suatu amalan, maka kita harus memperhatikan 3 kondisi. Ketika kita akan melakukan suatu amalan, maka kita harus memperhatikan 3 kondisi. Kondisi yang pertama adalah kondisi sebelum beramal. Kondisi yang kedua adalah kondisi ketika beramal. Dan kondisi yang ketiga apa? Sesudah beramal. Kondisi sebelum beramal bagaimana? Kita akan beramal, melakukan suatu amalan. Maka apa yang harus kita persiapkan? Tentu kita harus mengilmui, ya, paham benar dengan ibadah yang akan kita lakukan. Bagaimana dengan hati kita? Hendaknya kita hadirkan di dalam diri kita bahwasanya kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan amal ibadah tersebut. Jangan sampai karena kita sudah terbiasa di setiap tahunnya berpuasa bulan Ramadan dan kita menganggap tahun ini juga saya bisa berpuasa. Tahun ini juga saya bisa salat tarawih. Tahun kemarin Ramadan alhamdulillah bisa khatam, ya. Al-Qur'an bisa diselesaikan tilawahnya 30 juz. Alhamdulillah. Dan tahun ini kita merasa yakin bahwa bisa juga untuk menghatamkannya walaupun sekali. Apakah ada kepastian kita bisa berpuasa sepenuh itu 30 hari lamanya? Umpamanya seandainya memang 30 hari. Tidak ada kepastian itu. Karena pernah ada kejadian seseorang yang merasa dia akan bisa puasa 30 hari lamanya, ya. Namun ternyata di akhir Ramadan qaddarallah, Allah menakdirkan dia sakit, bahkan sampai tidak bisa ikut salat Idul Fitri. Dia sudah yakin tahun ini nampaknya ini akan bisa berpuasa penuh di bulan Ramadan ini. Qaddarallah, ternyata justru di akhir-akhir Ramadan, di mana saat itu kondisi kita mencari apa? Lailatul Qadar. Qaddarallah sakit. Bahkan sampai Idul Fitri juga tidak bisa salat. Oleh karenanya kita hadirkan bahwa kita ini lemah. Kita sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa terlalu yakin, ya, bahwa kita akan mampu untuk melakukannya. Tapi rasa optimisme itu harus ada. Namun harus ada tawakal, menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menggantungkan pada kemampuan diri kita. Nah, itu yang pertama. Jadi sebelum beramal kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita berharap semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita, meluruskan amal kita, memudahkan amal kita. Jadi menumbuhkan rasa lemah, ya, dan bahwa kalaulah bukan Allah yang menolong kita, kita tidak akan mampu melakukan suatu amalan dengan sempurna. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mampu melakukan suatu amalan dengan sempurna. Nah, inilah yang harus kita hadirkan, rasa ini sebelum melakukan amalan tersebut. Jadi yang kedua, setelah ada rasa ketergantungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah kita berdoa. Kita berdoa. Dan doa ini adalah bukti bahwa kita memang bergantung kepada Allah. Oleh karenanya kita berdoa. Dan bukankah kita sering mendengar bahwa salafus saleh mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan? Itulah bentuk tawakal. Bentuk tawakal agar bisa dipertemukan dengan Ramadan, karena tidak ada jaminan kita bisa bertemu dengan Ramadan. Walaupun bertemu Ramadan, tidak ada jaminan kita bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadan, tidak ada jaminan. Jadi yang kedua adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bertemu dengan Ramadan. Doa yang pertama apa?
bisa bertemu dengan Ramadan. Tapi betapa banyak orang yang dapat bertemu Ramadan tapi tidak bisa memanfaatkan Ramadan dengan baik. Maka yang kedua adalah kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan taufik. Diberikan taufik. Ya. Artinya bahwa kita memang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu memang diciptakan bagaimana kondisinya? Bersifat lemah. Dan yang kedua adalah kondisi tatkala kita melakukan amal ibadah tersebut. Kondisi tatkala mengamalkan atau menjalankan ibadah tersebut, dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah keikhlasan. Keikhlasan. Dan yang kedua adalah meneladani, ya, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal ibadah yang kita kerjakan tersebut. Ada tuntunannya ataukah tidak? Terkait dengan keikhlasan, kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan apa? Agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Dalil terkait dengan meneladani Rasulullah SAW dalam ibadah apa? Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dariku, kata Rasulullah SAW, bagaimana status amalannya? Fahuwa rad, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga adalah usai beramal. Tadi kalau sebelum apa tadi? Apa yang kita perhatikan sebelum beramal? Ilmu. Kemudian tawakal kita. Ya, tawakal kita. Ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditolong dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada rasa bahwa kita menyadari bahwa kalaulah bukan karena Allah kita tidak akan mungkin bisa melakukannya. Kemudian berikutnya apa? Berdoa, ya, berdoa terkait dengan Ramadan, ya, berdoa kita sampai pada Ramadan. Dan yang kedua adalah berdoa agar diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait ketika melakukan amalan apa? Yang perhatikan keikhlasan. Yang kedua adalah ittiba', ya, mengikuti Rasulullah SAW dalam beramal ibadah. Ini adalah dua syarat, ya, dua syarat diterimanya suatu amal ibadah. Yang ketiga adalah apa? Apa yang ketiga? Sesudah beramal. Nah, sesudah beramal apa? Apa yang kita lakukan sesudah beramal? Ya? Doa. Baik. Doa agar diterima Allah Subhanahu wa taala. Doa. Baik, barakallahu fiik. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita diterima. Ya, biasanya kalau ketika Idul Fitri apa yang kita baca? Apa yang sering kita ucapkan? Taqabbalallahu, ya, minna wa minkum. Baik. Ada hal yang lainnya yang kita perhatikan sesudah beramal? Sesudah beramal hendaklah apa? Kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita beristighfar? Bukankah kita baru saja menyelesaikan amal ibadah? Kenapa kita beristighfar? Yang paling mudah dan yang paling dekat, kita baru saja siap salat, ya kan? Ya. Sesudah salat, sesudah salam, apa yang pertama kali kita baca? Istighfar, kan? Apakah baru saja kita melakukan maksiat di dalam salat kita sehingga kemudian kita beristighfar sesudah salam? Tidak. Kenapa kita beristighfar? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Gimana? Menutup celah apa? Baik, barakallahu fiik. Ada yang lain? Silakan. Kenapa kita beristighfar? Yang pertama adalah karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu pertama kali. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antara hikmah dari istighfar tersebut adalah, kata para ulama,
Istighfar sesudah ibadah adalah sebagai bentuk permintaan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menyadari bahwa kita sulit untuk bisa melakukan ibadah sesempurna yang Allah inginkan. Coba buktinya saja salat tadi. Apakah dari takbiratul ihram sampai salam, apakah kita percaya diri sempurna salat kita? Khusyuk ya, dari takbiratul ihram ya Allahu akbar sampai salam. Kita menyadari betul apa yang kita baca dengan baik, ataukah kita ada kabur-kaburnya meninggalkan tempat salat ya. Demikian juga halnya dengan apa? Demikian halnya dengan puasa. Dengan puasa kita banyak beristighfar. Kenapa? Yang dituntut dari kita bukan hanya puasa, makan dan minum, tapi juga mempuasakan mata kita, mempuasakan telinga kita, mempuasakan lisan kita, mempuasakan hati kita. Ada yang sanggup mempuasakan matanya sehari saja dari maksiat? Kalau untuk zaman ini kayaknya kalau hanya di rumah saja juga tidak ada jaminan kalau masih ada HP. Ya. Kalau dulu mungkin di rumah saja masih aman dari fitnah. Kalau sekarang di rumah saja itu bisa jadi lebih bahaya daripada keluar rumah. Karena kalau keluar rumah masih banyak orang yang lihat, ya kan? Tapi kalau di dalam rumah berselancar bebas, tidak ada yang mengawasi. Tergantung kita apakah kita takut kepada Allah atau tidak. Jadi sesudah kita beribadah, ya hendaklah kita perbanyak apa? Istighfar. Ini adalah pengakuan diri kita bahwa kita tidak bisa beribadah kepada Allah sesempurna yang Allah inginkan. Sesudah haji ya juga. Ya, sesudah haji juga memperbanyak zikir. Zikir diantaranya apa? Istighfar. Dan yang kedua adalah kita perbanyak apa? Mengucapkan alhamdulillah. Ini adalah pengakuan bahwa kita bisa beramal itu disebabkan karena taufik dari Allah. Maka kombinasikan antara istighfar dan hamdalah. Kombinasikan antara istighfar dan hamdalah. Maka insya Allah Ta'ala dengan izinnya maka amal ibadah kita akan diterima. Maka kita berbanyak apa? Istighfar dan hamdalah sesudah beramal soleh. Kemudian berikutnya tadi ini sampaikan apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana salafus saleh mereka berdoa 6 bulan setelah Ramadan, ya, selama 6 bulan setelah Ramadan mereka terus berdoa agar Allah menerima amal ibadah Ramadan mereka. Tapi ikhwati fillah rahimakumullah, kemudian yang perlu kita perhatikan sesudah kita beramal adalah kita menjaga agar pahala kita tidak gugur. Agar pahala ibadah kita tidak gugur. Apa yang bisa menggugurkan pahala ibadah kita? Sesudah beramal. Ketika kita beramal, yang kita perangi adalah riya tadi, ingin dipuji gitu kan? Ingin disanjung. Makanya syaratnya apa tadi? Ikhlas. Ini kaitannya dengan riya. Tapi sesudah amal ada riya juga sesudah amal. Sum'ah. Kalau riya itu kan karena ingin dilihat. Kalau sum'ah itu kan karena ingin dipuji. Ya, jadi dipuji dengan lisannya gitu maksudnya. Apa? Yang harus kita berhati-hati darinya adalah perangkap syaitan setelah kita beribadah. Syaitan akan datang dan mengatakan bahwa hebat, khatam Al-Quran bulan ini luar biasa, Masya Allah. Lailatul Qadar i'tikaf 10 hari luar biasa, Masya Allah. Ya.
Walaupun tidak itikaf, setidaknya luar biasa setiap malam menghidupkan malam-malam 10 terakhir. Awalnya bersyukur, sering-sering dikipas oleh syaitan, akhirnya dia takjub. Ya, sering-sering apa sering-sering dikipas, akhirnya apa? Takjub. Merasa bangga dengan kemampuannya. Apalagi ketika dia sholat di malam hari, dilihat kawan-kawan yang lain tidur. Dia bisa sholat sendiri. Yang lain sudah tewas, dia masih sanggup baca Al-Quran. Awalnya masih ikhlas gitu ya. Ketika beribadah itu ikhlas. Tetapi sudah beramal apa? Apa yang akan terjadi? Takjub tadi. Merasa bangga dengan dirinya, dan bahwa orang lain tidak mampu lebih dari amal ibadahnya. Ini lebih bahaya. Ini bisa menggugurkan pahalanya. Ya. Merasa dia bisa begini, merasa dia bisa begitu karena kemampuannya. Nah, ini yang bisa menggugurkan amal. Maka kita harus memperhatikan hal tersebut. Jadi yang pertama, kiat yang pertama menghadapi Ramadan yang dinasihati oleh para ulama adalah agar kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah. Tadi sudah dijelaskan ya, makna dari bertawakal kepada Allah sebelum beribadah. Yang kedua adalah kita bertobat. Kita bertobat. Dan tobat ini setiap kali kita berdosa, maka kita dituntut untuk bertobat. Tidak hanya menjelang Ramadan. Termasuk bermaaf-maafan juga tidak hanya terkait dengan Ramadan. Namun hal ini perlu juga kita perhatikan terkait dengan taubat. Artinya yang perlu kita lakukan adalah taubat nasuha. Sebenar-benarnya taubat dari semua jenis dosa. Kita betul-betul berniat untuk meninggalkan semua jenis dosa. Taubat nasuha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Apa keutamanya? Asa rabbukum ay yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kita diperintahkan untuk bertobat dengan taubatan nasuha. Semoga Rabbmu menggugurkan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Perhatikan ayat ini. Ya, surah At-Tahrim ayat 8. Ini menunjukkan bahwa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Penyayang. Allah sudah dimaksiati. Kemudian setelah itu hambanya bertobat, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya cukup dimaafkan, tapi juga dikasih bonus. Apa bonusnya? Dimasukkan ke dalam surga. Bayangkan kalau kita bagaimana? Ada orang yang datang ke kita, kemudian dia terus terang, "Maaf Pak, saya pernah menggibahi ya Pak." Saya bilang, "Apa tuh begini, dia begitu. Tolong saya dimaafkan ya Pak ya." Kira-kira dimaafkan nggak Pak? Dimaafkan? Iya. Anggaplah dimaafkan. Anggaplah dimaafkan, walaupun di hati. Walaupun di hati tiada maaf bagimu ya, di hatinya ya. Kalau di lisan ya saya maafkan, tapi kalau di hatinya tiada maaf bagimu. Awas nanti di akhiratnya. Coba bayangkan kalau ada orang yang sudah menzolimi kita, dia datang kemudian dia minta maaf, setelah itu pertanyaannya, apakah kita kemudian kasih dia hadiah? Karena kamu sudah minta maaf, saya kasih kamu hadiah. Apa hadiahnya? Saya kasih kamu HP.
Hebat kamu berani minta maaf, saya kasih HP. Ada? Tidak ada. Itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hambanya sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah maafkan. Allah maafkan. Tidak hanya itu, kemudian apa? Dimasukkan ke dalam surga. Luar biasa. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa Allah Maha penyayang pada hamba-hambanya. Terkait dengan taubat tadi, memang kita diperintahkan untuk senantiasa bertobat ya. Sebaik-baik orang yang bermaksiat, sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertobat. Sudah tabiat manusia akan terjerumus pada dosa. Itu sudah tabiat manusia. Tidak akan ada orang yang bisa istiqomah tidak bermaksiat. Bahkan Rasulullah SAW yang katakan istaqimu wa la tuhsu. Istiqomahlah, namun kamu tidak akan sanggup. Tidak akan mampu. Artinya apa? Kita memang diperintahkan untuk terus berusaha istiqomah, ya, terus berjuang. Namun bisa saja sesekali kita akan terjerumus ke dalam suatu maksiat, dosa. Dan itu adalah tabiat manusia. Namun sebaik-baik orang yang berdosa adalah dia segera bertobat. Dia segera bertobat. Dan inilah yang menyebabkan kenapa kita sering futur. Dan bisa jadi kita evaluasi diri kita saat ini, kita buat list daftar amal soleh yang sebelumnya biasa kita lakukan. Qobliyah, ba'diyah. Biasanya kita jaga. Kita jaga 12 kali dalam sehari. Ya. Kita buat list lagi. Biasanya sehari setidaknya ada baca Al-Quran. Kita buat list lagi. Biasanya ada zikir pagi, ada zikir sore. Kita buat list lagi. Biasanya dalam sehari itu adalah bersedekah. Barang 2.000, 5.000 adalah sedekah. Apa yang amalan yang biasa kita lakukan? Kita cek kembali amalan yang biasa kita lakukan, yang kita rutinkan. Atau mungkin ada amalan yang kita rahasiakan, kita sembunyikan. Yang orang lain tidak tahu. Kita buat list kembali. Apa amalan-amalan yang sebelumnya kita rutinkan? Kemana amalan-amalan ini? Kenapa hilang? Kalau ternyata ada dari list kita itu yang hilang, apa sebabnya? Tidak tahu kenapa susah sekali sekarang saya baca zikir pagi dan sore. Kadang-kadang baca, kadang-kadang enggak. Sesempatnya. Kadang apa yang hafalnya aja. Rawatib banyak yang tidak dikerjakan. Kalau sebelumnya 12 kali sehari dijaga. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah asar, ya, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Bahkan qobliyah asar juga dikerjakan. Bahkan qobliyah maghrib juga dikerjakan. Kita buat list. Ternyata akhir-akhir ini hanya 3 atau 5 sholat rawatib yang saya kerjakan dari 12 rakaat yang biasa saya rutin kerjakan. Apa sebabnya? Pasti itu ada dosa yang kita perbuat. Pasti ada dosa yang mungkin kita anggap itu sepele. Dosa yang kita anggap sepele. Tapi sadarilah bahwa dosa itulah yang menjauhkan kita, yang menjadikan kita asing dari rahmat taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi Ramadan yang akan datang kita masih biasa-biasa saja. Masih apa? Biasa-biasa saja. Ini menunjukkan apa? Bisa jadi hati kita kering dengan maksiat. Hati kita kering dengan maksiat. Ada yang bermasalah dengan hati kita. Hati kita sudah berdebu, atau bisa jadi terlalu lama tidak kita bersihkan. Ya. Terhalang kita tidak mendapatkan apa? Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu perbanyaklah istighfar setiap hari.
Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah taubat. Ada 3 syarat taubat. Ada 3 syarat taubat. Syarat yang pertama apa? Ada yang tahu 3 syarat? Ini kita harus tahu 3 syarat itu supaya taubat kita diterima. Yang pertama apa? Segera tinggalkan maksiat tersebut. Yang kedua apa? Menyesal. Yang ketiga apa? Bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ini terkait dosa kita terhadap Allah. Maka ada 3 syaratnya. Tinggalkan maksiat tersebut. Yang kedua apa? Menyesalinya. Yang ketiga apa? Bertekad untuk tidak mengulanginya. Jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi dari syarat taubat ini, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah. Satu saja dari syarat ini tidak terpenuhi, maka taubatnya tadi tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Syarat ketiga-tiganya harus ada. Tinggalkan. Yang kedua apa? Menyesal. Tapi yang ketiga, tidak bertekad untuk meninggalkannya. Nanti kalau ada kesempatan saya kerjakan lagi. Jadi menyesalnya apa? Menyesal tadi. Mungkin menyesal kurang maksimal dalam maksiat. Kurang mantap maksiatnya mungkin. Mungkin itu menyesalnya. Jadi yang ketiga apa? Bertekad tidak untuk mengulanginya. Kalau ketiga syarat ini terpenuhi, baru taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala untuk dosa tersebut. Namun kalau seandainya kemudian dia berbuat dosa lagi, bagaimana? Apakah taubatnya tadi diterima atau tidak? Taubatnya terhadap maksiat sebelumnya, apakah Allah terima atau tidak? Iya, dia sudah tinggalkan. Dia tidak mau lagi. Yang kedua apa? Dia sudah memang menyesal. Yang ketiga, dia sudah bertekad untuk tidak mau melakukannya lagi. Ternyata di lain waktu kembali dia melakukan dosa yang sama atau maksiat yang sama. Pertanyaannya adalah, apakah taubatnya diterima Allah SWT atau tidak? Taubat yang sebelumnya apakah diterima atau tidak? Kalau 3 syarat terpenuhi, diterima. Adapun dosa yang dia lakukan kembali, maksiat yang dilakukan kembali, ini adalah hal yang lain. Ini adalah hal yang lain. Yang terpenting adalah dia memang sudah bertekad. Dia sudah bertekad untuk meninggalkannya. Sampai sini bisa dipahami? Baik. Satu lagi terkait dengan dosa terhadap manusia. Kalau dosa terkait dengan manusia harus diselesaikan di dunia. Harus minta maaf. Ya. Mengambil barang-barang harus dikembalikan. Harus diselesaikan di dunia. Jika tidak kita minta kehalalannya di dunia, maka dia akan terus berlanjut sampai akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati billah rahimakumullah, terkait dengan tobat, ada sebagian kaum muslimin yang memang mereka betul-betul bertekad untuk bertobat di bulan Ramadan. Tapi hanya di bulan Ramadan. Apakah ini termasuk memenuhi syarat tobat atau tidak? Sebelumnya tidak berjilbab, ketika bulan Ramadan betul-betul ini pakai jilbab karena memang dia menghormati Ramadan. Namun setelah Ramadan kembali tidak pakai jilbab. Ya. Keluar mengumbar aurat, ya, tidak pakai jilbab. Apakah ini termasuk taubat yang diterima atau tidak? Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat yang ketiga. Apa itu? Tidak bertekad. Ya, tidak bertekad untuk betul-betul meninggalkan maksiatnya. Nah, ini harus kita perhatikan. Kemudian kiat yang ketiga adalah hendaklah kita menjaga puasa kita dari hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan pahalanya. Ya, menjaga puasa kita dari hal-hal yang bisa mengurangi pahalanya.
Dan yang paling sering dan paling banyak, dan ini yang kita lihat ya, ketika di bulan Ramadan, jangankan ke bulan Ramadan, sehari-harinya yang sulit untuk kita selamat darinya adalah ghibah dan dusta. Ghibah dan dusta, membicarakan keburukan orang lain. Ada dusta, terkadang canda, tapi canda yang ada kedustaannya. Mungkin orang merasa saya nggak pernah dusta, tapi kalau gue canda ada dustanya. Itu termasuk dusta juga atau tidak? Yang canda itu, ya namanya dusta, itu tetap dusta walaupun itu bercanda. Rasulullah SAW bercanda, iya bercanda, tetapi Rasulullah SAW tidak pernah berdusta sekalipun beliau bercanda. Nah ini yang perlu kita perhatikan ya, karena menggunjing, menggibah, berdusta ini bisa menggugurkan pahala puasa. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan pengamalannya, maka Allah tidak butuh pada makan dan minumnya. Maksudnya apa? Allah tidak butuh kepada puasanya. Artinya apa? Allah tidak akan memberikan pahala. Ya, Allah tidak akan memberikan pahala puasanya. Berarti ini adalah merupakan kerugian. Nasihat Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib wal maharim wada' adal jar." Jika engkau berpuasa maka hendaklah telingamu, matamu, lisanmu juga berpuasa dari hal-hal yang diharamkan, dan tinggalkan perbuatan menyakiti tetangga. Ya, hendaklah telinga, mata, lisan ikut berpuasa. Berpuasa dari apa? Berpuasa dari mengucapkan perkataan dusta, mendengar hal-hal yang dusta, ataupun juga melakukan hal-hal yang diharamkan. Dan termasuk apa? Tinggalkanlah menyakiti tetangga, karena ini semuanya bisa menggugurkan pahala, ya, mengurangi kesempurnaan pahala puasa kita. Nah sekarang pertanyaannya, ikhwati fillah rahimakumullah, manakah orang yang lebih baik? Nah ini ada pertanyaan, manakah orang yang lebih baik? Orang yang berpuasa dan dia mampu menjaga pandangan dan lisannya, namun dia tidak mengerjakan amalan-amalan sunnah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, orang yang berpuasa dan mengerjakan amalan-amalan sunnah, tapi dia tidak bisa menjaga lisannya dan pandangannya dari hal yang diharamkan. Mana yang lebih baik? Yang mana? Berpuasa dan menjaga dirinya dari yang diharamkan, walaupun dia tidak mengerjakan amalan yang sunnah. Itulah hakikat takwa. Hakikat takwa apa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkanlah larangan. Ya. Menjalankan perintah Allah tapi juga maksiat jalan, itu namanya mencampur adukkan antara ketaatan dan kemaksiatan. Berarti itu bukan bingkai takwa, tidak dalam bingkai takwa. Tapi takwa jalankan perintah, tinggalkan larangan. Nah, itu baru la'allakum tattaqunnya tadi dapat. Nah ini yang harus betul-betul kita perhatikan dari perkara-perkara yang bisa mengurangi pahala ibadah kita. Nah. Ikhwati fillah rahimahullah, maka Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, sungguh sangat mengherankan kondisi orang yang berpuasa, ya, menahan dirinya dari hal-hal yang pada dasarnya diperbolehkan. Seperti apa? Makan, minum, jima. Itu kan pada dasarnya diperbolehkan. Dia menahan diri dari hal-hal yang diperbolehkan. Tapi dia tidak berpuasa, tidak menahan dirinya, tidak berpaling dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan sepanjang tahun. Kalau makan, minum, jima tadi itu kan dilarang hanya di bulan Ramadan, di siang hari ketika berpuasa. Tapi kalau di malam hari kan tidak dilarang.
Namun yang lainnya apa? Berpuasa dari hal-hal yang diharamkan. Itu kapan? Sepanjang tahun. Seperti apa? Ya, ghibah. Ya, disebutkan oleh Imam Ibn Rajab ya, dari ghibah, an-namimah, mengadu domba, mencaci, mencela, mengumpat dan yang lain-lain. Kemudian beliau katakan, semua ini bisa menggugurkan ganjaran pahala. Yang keempat adalah menghadapi Ramadan, hendaklah kita memprioritaskan amalan-amalan yang wajib. Kenapa? Karena inilah yang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan dalam diskusi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Ya, tidaklah seseorang mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada apa? Daripada amalan-amalan yang aku wajibkan. Hadis sahih riwayat Bukhari. Di antara amalan yang wajib apa? Salat salat berjamaah, khususnya yang pria ini salat berjamaah di mana? Di masjid. Namun anehnya di bulan Ramadan, coba kita lihat ketika berbuka puasa. Salat maghribnya jam berapa? Di mana? Kalau kita salat maghribnya di masjid, alhamdulillah. Tapi kalau laki-laki ternyata setelah berbuka salatnya di rumah. Nah, ini juga termasuk apa? Meninggalkan salat berjamaah di masjid. Maka semestinya apa yang kita lakukan? Berbuka secukupnya. Kecuali kalau memang iqamahnya agak lama, ya silakan makan. Ya. Selagi kita memang yakin kita bisa mendapati salat berjamaah. Tapi kalau di masjid-masjid pada umumnya tidak lama ya, tidak lama menunggu iqamah itu. Jadi kita berbuka secukupnya, ya kurma, ada air, sudah kita ke masjid salat berjamaah. Jadi yang kita prioritaskan justru adalah salat 5 waktu berjamaah tersebut bagi laki-laki ini di masjid ya. Namun yang semangat pada umumnya di masyarakat kita adalah salat tarawihnya. Apa hukumnya salat tarawih? Hukumnya sunnah. Mana yang lebih baik? Yang pertama, salat 5 waktu berjamaah dia senantiasa di masjid. Ya. Tapi di hari itu dia tidak salat tarawih. Yang kedua, dia tidak salat berjamaah di masjid, laki-laki ya, tidak salat berjamaah di masjid, dia salat tarawih berjamaah di masjid. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah yang memprioritaskan amalan wajib. Dan menariknya juga ada orang yang sholat isya'nya di rumah, sholat tarawihnya di masjid. Itu lebih menarik lagi. Sholat isya'nya di mana? Sholat isya'nya di rumah, sholat tarawihnya di masjid. Kok bisa? Ini lebih menarik lagi. Jadi seharusnya seorang muslim memperhatikan khususnya amalan-amalan yang wajib, dan juga setelah itu baru kemudian setelah amalan-amalan wajib menjadi prioritasnya, baru kemudian melangkah kepada amalan-amalan yang sunnah ya, seperti salat tarawih tadi. Kemudian yang kelima, dari sekarang memang sudah berusaha bercita-cita Ramadan ini Lailatul Qadarnya, ya, berjuang ya untuk hunting, berburu Lailatul Qadarnya harus lebih baik. Jangan seperti tahun kemarin. Sudah harus diniatkan dari sekarang. Ya, kita tahu betul Lailatul Qadar banyak sekali keutamanya. Lailatul Qadar malam diturunkannya Al-Qur'an, ya, kemudian malam turunnya para malaikat dengan membawa rahmat. Kemudian malam yang ketiga, malam tersebut adalah malam yang berbarokah. Yang keempat, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ya. Yang kelima, yang beribadah pada malam tersebut dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa?
Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, yang yang melakukan ya salat malam dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah. Kita ulangi kembali pelajaran kita tentang Lailatul Qadar. Kapan jatuhnya Lailatul Qadar? 10 hari terakhir. Dan memang kita diperintahkan untuk mencari Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Setidaknya lebih kita mawas diri lagi pada malam-malam yang ganjil, malam 21, malam 23, 25, 27, 20, 29. Taharraw Lailatul Qadri fil witr min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 21. Ya. Rasulullah bersabda, "Inni uritu Lailatul Qadar." Di pagi hari tanggal 21, Rasulullah bersabda, "Aku diperlihatkan Lailatul Qadar malam tadi." Berarti malam 21. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pernah tahun yang lain ya Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, ya, hadis riwayat Muslim. Ya, di tahun yang lain juga pernah terjadi di di tahun yang lain Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mencari Lailatul Qadar pada 7 malam terakhir. Pada 7 malam terakhir ya. Man kana mutaharriha falitaharraha fi sabil awakhir. Siapa yang mencari Lailatul Qadar tersebut, maka carilah di pada 7 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa Lailatul Qadar itu selalu berpindah-pindah dari satu malam ganjil ke malam ganjil lainnya, tidak sama di setiap tahunnya. Ada hal yang mungkin sama-sama perlu kita renungi. Terkadang kita di pagi harinya, malamnya malam ganjil, di pagi harinya kita berusaha mencari tanda-tanda Lailatul Qadar. Tandanya apa? Tandanya ya, matahari kemerah-merahan. Tandanya apa? Sudah meninggi matahari, biasanya kalau jam segitu, jam 7, jam 8 itu kalau kita lihat matahari itu sudah silau, nggak bisa kita lihat matahari lagi. Ketika pagi hari, ya, tadi malam ganjil gitu kan, kita sudah begadang tadi malam itu. Pagi hari kita lihat tanda-tandanya. Wah, ini kayaknya tadi malam Lailatul Qadar ini. Berarti tadi malam baru malam 23. Malam 20 baru malam 23. Besok malam 25, yakin kemarin 23 ini Lailatul Qadarnya ini. 25 kendor. 25-nya apa? Kendor. Pagi harinya dicek. Ini kok lebih memerah kita. Ini kok lebih lama mataharinya mataharinya sampai jam 9 kok masih bisa dipandang gitu. Nampak bulatannya gitu. Jangan-jangan tadi malam. Wah. Qadarullah. Kayaknya tadi malam Lailatul Qadarnya. Padahal kita sudah apa? Malam 23 kita sudah gaspol gitu kan. Tadi malam apa? Sudah kendor gitu. Menyesal. Kalau begitu lebih baik apa? Tidak usah dilihat pagi harinya apakah itu ada Lailatul Qadar tadi malam ataukah tidak. Mendingan kita nggak tahu. Daripada kita merasa tadi malam Lailatul Qadar gitu kan, padahal agak mendung-mendung sebenarnya. Ya, sebenarnya bisa dilihat itu kenapa? Karena sebenarnya agak mendung. Bisa jadi tadi malam ada hujannya gitu. Mungkin kita merasa itu Lailatul Qadar. Kalau begitu, mendingan apa? Tidak usah kita melihat tanda-tandanya besok di pagi harinya. Dan kita setiap harinya, kita menganggap bahwa Lailatul Qadar bisa jadi di malam 29. Nah, di malam 29. Taib. Ya, ini sebagian kawan ya kadang-kadang ada yang mengatakan seperti begitu ya. Ya, kita sudah kendor ternyata di tempat yang lain apa? Ternyata di tempat lain ada mengirimkan foto. Ah, ini fotonya. Di tempat kita memang apa? Di tempat kita memang
Yang kita lihat tadi pagi apa? Kayaknya masih Lailatul Qadar itu yang malam 23, yang 25-nya kayak enggak deh. Tapi ternyata ada orang yang ngirim gitu kan? Ngirim. Wah, tempat lain kok Lailatul Qadar ya. Nah, kalau begitu lebih baik apa? Kita berjuang terus ya, kita berjuang terus sampai akhir. Jangan sampai timbul penyesalan. Tep. Di antara hikmah dirahasiakan Lailatul Qadar apa? Agar kita memperbanyak sholat, perbanyak zikir, doa, membaca Al-Quran. Dirahasiakannya Lailatul Qadar apa? Sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Jadi jangan sampai kita sudah sekian puluh tahun Ramadan, namun kita hanya meyakini umpamanya Lailatul Qadar itu di malam 27. Nah, hanya di malam 27 umpama. Bisa jadi selama sekian puluh tahun kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar, kita tidak bisa memaksimalkan. Maka ada orang-orang yang tidak bisa mendapatkan momen Lailatul Qadar itu, pertama karena tidak fokus ibadah. Ya. Yang kedua, hanya meyakini Lailatul Qadar itu terjadi pada malam tertentu. Dan berikutnya, ini juga menjadi pertimbangan bagi siapa yang mau safar. Yang mau bersafar, dibuat strategi dulu. Ya. Jangan sampai kita safar, kemudian akhirnya sampai kita di kampung, malam ganjil. Karena letih kita safar, akhirnya apa? Sama sekali kita tidak salat tarawih, tidak baca Al-Quran. Ya, setelah salat Isya langsung kapan bangunnya? Sahur. Rugi. Maka ini yang mau safar juga dipertimbangkan. Ya kalau bisa pulang kampungnya setelah Idul Fitri. Atau sebelum 10 terakhir ya, mungkin di hari 18, 19 gitu kan ya. Nah, ini kita berusaha untuk memperhatikannya. Kiat yang berikutnya, kiat yang keberapa nih? Udah berapa? Yang ke-6 sekarang. Ya kita niatkan, ya kita tekadkan bahwa Ramadan sebagai madrasah untuk melatih diri kita. Kita niatkan, kita tekadkan bahwa Ramadan sebagai madrasah untuk mendidik diri kita rajin beribadah. Maka kalau demikian adanya setelah Ramadan insyaallah ta'ala akan terus membekas dalam diri kita, maka kita akan terus berusaha apa? Rajin beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Apa yang yakin tadi? Kematian ya. Sembahlah Rabbmu sampai datang al-yakin. Yang dimaksud dengan al-yakin adalah ajal atau kematian ya, karena kematian itu yakin, pasti akan datang. Kemudian Al-Hasan Al-Basri membaca ayat ini, beliau menjelaskan, innallaha lam yaj'al li'amalil mu'min ajalan dunal maut. Sungguhnya Allah tidak menjadikan batas akhir bagi amal seorang mukmin melainkan apa? Melainkan ajalnya. Jadi jangan sampai amal ibadah kita berakhir dengan berakhirnya apa? Ramadan. Ya, jangan sampai amal ibadah kita berakhir dengan berakhirnya Ramadan. Ulama salaf terdahulu mereka pernah ditanya tentang orang yang rajin beribadah di bulan Ramadan, namun kemudian tidak lagi mengamalkannya setelah keluar dari bulan Ramadan, maka mereka mengatakan bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Alangkah buruknya kaum yang mereka tidak mengenal Allah melainkan hanya pada bulan Ramadan. Terakhir, ciri utama diterimanya puasa kita di bulan Ramadan dan tanda terbesarnya apa? Tanda terbesar keberhasilan kita meraih Lailatul Qadar apa itu? Berhasilnya Ramadan kita dan tanda kita mendapatkan Lailatul Qadar apa? Berubahnya diri kita menjadi lebih baik
dari sebelumnya. Ya, berubahnya diri kita menjadi lebih baik daripada kondisi sebelum Ramadan. Itu adalah tanda ibadah Ramadan kita diterima. Itu tanda terbesar bahwa kita mendapatkan Lailatul Qadar. Allah menerima ibadah kita pada Lailatul Qadar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, diberikan kita taufik, kemudahan untuk memaksimalkan waktu-waktu kita di bulan Ramadan, dan semoga Allah jadikan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang diampuninya, mendapatkan rahmatnya, dibebaskan dari api neraka hingga akhir Ramadan, hingga Idul Fitri kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berhasil. Allahumma amin. Demikian, wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.